Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kota Indrapura. 1 orang tewas, 6 lainnya luka-luka. Kebakaran hebat melanda ratusan hektar lahan di Pulau Samosir. Hingga kini api belum berhasil dipadamkan. Partai Golkar Sumatera Utara mengumumkan Bupati Asahan Surya sebagai pasangan Bobi Nasution dalam Pilkada Sumut mendatang. Informasi pertama, 1 orang tewas, 6 lainnya luka-luka dalam kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batubara. Sang sopir truk kabur setelah kejadian. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kota Indrapura, Batubara, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat satu mobil minibus bertabrakan dengan truk kontainer sebelum akhirnya menyeruduk sepeda motor yang berada di belakang minibus. Pemotor terseret puluhan meter. Usai terseret puluhan meter, pemotor ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Kasih Humas Polres Batubara Senin petang menyatakan, kecelakaan terjadi antara mobil minibus bermuatan 5 orang yang datang dari arah Medan menuju Kisaran. Di belakang minibus tampak melaju pemotor. Dari arah berlawanan satu truk kontainer melaju, namun diduga pengemudi minibus mengantuk sehingga bagian depan mobil terlalu oleng ke kanan dan terjadi benturan keras. Seketika minibus bermuatan 5 penumpang itu menabrak pemotor sehingga korban terseret beberapa puluh meter lalu ditemukan tewas di tempat. 1 orang korban dari sepeda motor bernama Putri Febrianti meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Sementara mobil pribadi ada 5 orang penumpang hanya luka-luka lecet di bagian kepala, lengan, dan kaki. Nah, itu katanya lari itu ya setelah menabrak? Iya, melarikan diri supir truk kontainer tersebut. Pengemudi truk berhasil kabur dari kepungan warga yang memadati lokasi kejadian. Polisi masih akan meminta keterangan korban selamat terkait dugaan kelalaian pengemudi. Tuti Alawiyah Lupis melaporkan dari Batubara. Berulang kali beraksi, pembobol toko dan pencurian sepeda motor akhirnya dilumpuhkan personil unit reserse kriminal Polsek Sunggal. Tersangka diketahui merupakan residivis. Tersangka Roy Hamdan, warga Jalan Tani Asri Sunggal, Deli Serdang, harus kembali mendekam di balik jeruji besi akibat ulahnya membobol toko kelontong dan mencuri sepeda di 4 lokasi berbeda. Dalam beraksi, tersangka Roy Hamdan bekerja sendiri, mulai dari menentukan, mengawasi, hingga mengeksekusi barang curian. Dalam catatan laporan polisi, tersangka mencuri belasan bungkus rokok dan uang dari toko kelontong, serta mencuri sepeda motor dari kos-kosan. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat menyatakan, petugas terpaksa menghadiahi tersangka dengan timah panas di kaki pada Sabtu 2 hari lalu. Penangkapan tersangka bermula dari pemeriksaan sejumlah CCTV dan olah TKP tempat kejadian perkara. Tersangka ini kita amankan, ditangkap juga berdasarkan keterangannya sudah melaksanakan kegiatan atau melakukan tindak pidana curanmor sebanyak 4 kali. Kemudian ada satu pidana lainnya yaitu melakukan 363 pembongkaran grosir, di mana tersangka ini mengambil ada sekitar 50 strok berbagai macam jenis rokok dan berikut uang 150.000. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya sepeda motor hasil curian yang digunakan tersangka membobol toko, kunci T untuk mencuri motor, serta sisa uang hasil curian dan penjualan barang curian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Kebakaran hebat melanda ratusan hektar lahan di Pulau Samosir. Api yang membara sejak Minggu 14 Juli lalu hingga hari ini masih belum bisa dipadamkan. Sudah berhari-hari, namun kobaran api di area kebakaran hutan lindung Siarubung Pulau Samosir tak kunjung padam. Tim gabungan berkali-kali memukul titik api yang membara.
Petugas hanya bisa mengandalkan alat pemukul api dan alat pemadam gendong untuk bisa menjangkau titik api di area yang berbukit. Selain sulit dijangkau mobil damkar, upaya pemadaman api yang meluas hingga 300 hektar terkendala jauhnya sumber air serta cuaca yang kering dan berangin sehingga api dengan cepat menyebar. Karena situasi dan kondisi di Kabupaten Samosir ini perbukitan, itu memang agak sulit untuk dijangkau. Kita akan pergunakan alat-alat kita seperti pemukul api, kopiok, dan pompa punggung atau jet shooter. Nah, karena itu alat yang efektif untuk menjangkau bara-bara api yang masih ada di lokasi terjadinya kebakaran, Pak. Petugas gabungan juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal mula munculnya api. Dugaan sementara, sumber api berasal dari puntung rokok sehingga menyebabkan api menjalar ke lokasi hamparan ilalang di perbukitan Samosir, Danau Toba. Sebatas dugaan tentunya itu berasal dari si Parembahan Desa Sosor Silinjua. Nanti ini akan diperdalam lagi untuk mendetailkan di mana sumber api awal asal api. Warga di sekitar lokasi kejadian mulai waspada dan berjaga untuk mengantisipasi kebakaran yang meluas ke pemukiman warga. Alat pemadam dan alat pemukul api juga disiagakan di dekat rumah warga. Ini kan masih kemarau ya. Kalau ini nggak segera diantisipasi ya seperti dulu bisa merambat kemana-mana. Ini keliling ini dulu terbakar ini. Jadi dia begitu modelnya ya. Kalau udah nggak ada tidak ada antisipasi ya ada angin ya dia terus menyebar. Itu yang kita khawatirkan dan bisa juga akhirnya nanti kena rumah-rumah penduduk yang di kaki-kaki bukitnya. Sementara pihak Pemkab juga telah mengimbau warga yang berada di sekitar bukit untuk tidak berada di dalam rumah. Karena memang dari akses tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh petugas. Dan untuk melakukan pemadaman manual juga tidak memungkinkan karena angin cukup kencang, jadi hanya dilakukan pengamatan dan yang pasti, yang terutama kita menghindari jangan sampai ada mengarah ke pemukiman warga. Api pertama kali muncul di hutan lindung Siarubung pada Minggu malam lalu. Hingga kini, petugas masih terus dikerahkan untuk melakukan pemadaman karena kebakaran belum juga bisa dipadamkan, bahkan titik api masih terus bertambah. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Sementara itu, Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera belum memastikan penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan hektar lahan di Pulau Samosir. Api membakar lahan dan hutan di Pulau Samosir. Hingga Selasa siang, api belum juga berhasil dipadamkan. Diperkirakan lebih dari 300 hektar hutan dan lahan terbakar di 2 kecamatan. 15 personil tim Manggal Agni, Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera telah dikerahkan ke lokasi kebakaran dibantu petugas gabungan TNI Polri serta mobil pemadam pemerintah Samosir. Tidak adanya akses menuju sumber api terbesar mengakibatkan petugas belum dapat menjangkau seluruh lokasi. Hal ini memungkinkan kebakaran masih akan meluas. Upaya pemadaman terkendala kondisi medan berupa kontur tanah tinggi yang diperara dengan kondisi cuaca kering disertai tiupan angin. Kebakaran yang melanda wilayah merupakan kejadian berulang dan diduga terjadi akibat ulah manusia. Sering kita lakukan yang patroli pencegahan. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan patroli pencegahan sampai tanggal 13 sekitar wilayah yang terbakar itu. Tetapi setelah mereka pulang ternyata hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa menimbulkan kebakaran yang memang faktor kebakaran adalah 99% adalah aktivitas manusia.